Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys. Dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Suara mendesing, suara hantaman udara dengan cepat bergema di langit, di puncak gunung. Setiap sepasang mata mulai bergeser karena suara desingan ini, sebelum membawa kegembiraan saat mereka berbalik ke arah dari mana suara desingan itu berasal. Apakah dia akhirnya tiba? Di bawah puluhan ribu tatapan yang sungguh-sungguh, bunyi berdesing meningkat tajam. Setelah beberapa napas, sesosok manusia muncul di depan semua orang. Mendesir, orang tersebut melakukan perjalanan di udara sebelum mendarat di tengah stadion di bawah tatapan semua orang yang hadir. Orang itu menghadap sisi berlawanan dari stadion sebelum dia menangkupkan tangannya ke arah Chen Zhan dan Wu Dao. Dengan suara yang sedikit minta maaf, dia berkata, "Murid terlambat. Haha, tidak apa-apa, sekarang kau ada di sini." Chen Zhan tersenyum sebelum membelai janggutnya dengan tangannya, sementara matanya memindai seluruh tubuh Lindong. Namun, dia tidak berhasil menemukan perbedaan bahkan setelah 5 hari terakhir ini. Jian Hao perlahan berdiri dari platform tinggi sebelum dia menatap Lindong. "Saudara junior Lindong, aku hampir berasumsi bahwa kamu berencana untuk melarikan diri dari pertarungan hari ini," katanya sambil tersenyum. "Lindong tidak akan lupa tentang tantangan kakak senior, kan?" kata Lindong lembut setelah tersenyum tipis. "Haha, kamu berani." Jian Hao tertawa keras sebelum mengetuk platform dengan kakinya. Dia menembak ke depan seperti elang dan muncul tepat di depan Lindong. Melambaikan lengan bajunya yang besar, fluktuasi kekuatan Yuan yang tampaknya melingkupi langit meletus keluar. Ini menyebabkan ekspresi berseru muncul di wajah beberapa murid. Merasakan penindasan yang disebabkan oleh kekuatan Yuan mengepul keluar dari tubuh Jian Hao, senyum muncul di wajah Lindong. Panggung 7 Yuan Nirvana memang kuat. Pada saat ini, ada beberapa pasang mata yang menatap Lindong sejak penampilannya. Ini jelas karena ketenaran besar yang melekat pada namanya. Bahkan para murid dari 3 aula lainnya tahu tentang individu papan atas ini bernama Lindong. Namun, tidak banyak dari mereka yang benar-benar melihatnya secara langsung. Selain itu, ada banyak murid cabang Ola Daslate yang hadir hari ini. Orang itu adalah kakak senior Lindong. Aku mendengar bahwa dia benar-benar berani menantang murid langsung senior seperti Jian Hao setelah memasuki Ola Daslate kurang dari sebulan. Hei, apa yang kamu tahu? Dikatakan bahwa saudara senior Lindong adalah juara dari Perang 100 Kerajaan. Lebih jauh, dia bahkan menolak undangan gerbang Yuan dan malah memilih untuk bergabung dengan sekte Dao kami. Karenanya, dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan murid langsung biasa. Juara 100 Perang Kekaisaran, itu sungguh luar biasa. Beberapa juara terakhir selalu dimonopoli oleh gerbang Yuan. Namun, saudara senior Jian Hao tidak seperti lawan-lawan dalam Perang 100 Kekaisaran. Aku khawatir kakak senior Lindong akan menabrak tembok hari ini. Haha, kakak senior Lindong cukup tampan. Aku harap dia bisa menang. Kamu mabuk cinta. Suara diskusi yang lembut dapat didengar terus-menerus berdering di stadion. Lebih dari puluhan ribu murid cabang menatap Lindong dengan penuh perhatian. Di antara mereka, ada beberapa murid wanita muda dan cantik juga. Dengan demikian, di antara gosip, ada beberapa ucapan dan tawa yang bercampur aduk juga. Ini menyebabkan lingkungan tempat tumbuh cukup ramai. Mendengar suara diskusi yang berasal dari sekitarnya, Lindong tidak bisa menahan diri dan tersenyum tipis. Hanya setelah dengan ringan memindai dengan matanya, dia menyadari jumlah murid yang sangat banyak. Dia mendecakkan lidahnya. Ini adalah dasar murid dari Ola Daslate. Memang sangat gagah. Dia bisa merasakan bahwa bahkan murid cabang semua telah maju ke tahap Nirvana. Ini berarti bahwa ada lebih dari puluhan ribu ahli tahap Nirvana hanya di dalam Ola Daslate. Termasuk 3 aula lainnya, jumlah totalnya adalah layak menjadi garis keturunan sekte super. Pikir Lindong. Lindong tanpa sadar merasa kaget di hatinya.
Dia akhirnya mengerti mengapa sekte super adalah tuan sejati dari wilayah Shuan Timur. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan sebuah kerajaan saja. Ambil contoh Kekaisaran Yan Agungnya, seorang ahli panggung nirvana akan dianggap sebagai individu elit di sana. Namun, jika dia ditempatkan dalam sekte Dao, dia hampir tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi murid cabang. Jian Hao melakukan peregangan dengan malas, menghadap Chen Zhan dan Wu Dao dan berkata sambil tersenyum, "Paman senior Chen Zhan, karena saudara junior Lin Dong telah tiba, bisakah kita memulai pertarungan? Ada banyak murid di belakang yang menunggu kesempatan untuk dipromosikan." Setelah mendengar kata-katanya, Chen Zhan mengangguk sebelum melihat ke arah Lin Dong dan Jing Hao. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kami tidak melarang murid di dalam Ola Daselite untuk bertanding satu sama lain. Namun, aku ingin kamu berdua sangat jelas bahwa ini hanyalah sebuah pertandingan sparring. Ini adalah sekte Dao dan kalian berdua adalah sesama murid, bukan musuh yang pahit." "Iya, baiklah." Setelah mendengar peringatan keras Chen Zhan, baik Lin Dong dan Jiang Ha tidak berani mengabaikan karena mereka dengan hormat menjawab. Ketika dia melihat tindakan mereka, Chen Zhan mengangguk puas. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, "Kalau begitu, aku akan menyatakan bahwa kompetisi bulanan telah dimulai. Lin Dong, jika kamu bisa berdebat secara merata dengan Jing Ha, kamu akan mendapatkan kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior kelima. Selain itu, kamu juga akan menjadi orang tercepat dalam sejarah Ola Daselite untuk menjadi murid langsung senior. Murid akan melakukan yang terbaik." Lin Dong menjawab dan mengangguk, perlahan-lahan membalikkan tubuhnya. Untuk menghadapi Jing Hao, dia memberi hormat ringan dan berkata, "Saudara senior Jing Hao, tolong bimbing aku." Setelah kemunculan kata-kata Lin Dong, suara bisikan yang ada di dalam Rain langsung menghilang. Puluhan ribu tatapan menatap tajam ke tengah Rain. Suasana mencekik ini menyebabkan beberapa orang tidak dapat mengatur napas. "Kamu ingin menjadi murid langsung senior kelima. Namun, tidak akan begitu mudah untuk melewati aku," kata Jing Hao dengan santai sambil menatap Lin Dong. Lin Dong mengerutkan bibirnya dan menjawab dengan suara lembut dengan senyum di wajahnya, "Kalau begitu, satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah mengalahkanmu, kakak." "Ini tidak akan terjadi hanya dengan kata-kata saja." Jing Hao memberikan senyum santai sebelum visinya langsung menjadi cepat dan ganas. Dia mengambil langkah ke depan sebelum kekuatan Yun yang tak terbatas meletus dari tubuhnya tanpa menahan diri. Dia sudah memutuskan untuk melepaskan kekuatan maksimalnya. Setelah semua, dia ingin mengalahkan Lin Dong dengan kecepatan seperti kilat agar dia mengerti dengan jelas bahwa saat ini dia masih tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior. "Hai!" Merasakan penindasan yang cepat dan sengit datang dari Jing Hao, jejak keseriusan muncul pada diri Lin Dong sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Jian Hao adalah salah satu murid langsung senior di Ola Daselite dan kecakapan dan kekuatan tempurnya tidak boleh diremehkan. Saat memasuki tantangan, wajah Jing Hao berubah menjadi salah satu ketidakpedulian dingin. Dia juga tidak punya niat untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Sebagai gantinya, dengan genggaman tangannya, kekuatan Yuan tanpa batas terkondensasi dengan kecepatan seperti kilat di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi pedang panjang berwarna emas 11 kaki. Fluktuasi yang mengejutkan cepat dan sengit dipancarkan olehnya. Mengaung, setelah mematerialisasikan pedangnya, Jing Hao tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Sisa warna yang tersisa di posisi aslinya. Namun, tubuhnya dan berubah menjadi sinar cahaya dan melaju ke arah Lin Dong dengan kecepatan yang menakutkan. Mendesir, kecepatan Jing Hao menakutkan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Lin Dong. Dengan tatapan dingin, bilah emasnya mengiris ruang, membawa rasa dingin yang menakutkan. Dia meretas Lin Dong dengan kecepatan seperti kilat. Sebelum cahaya pedang bisa turun, energi ki yang cepat dan ganas darinya sudah meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Mat Ding, menghadapi serangan ofensif pencahayaan cepat yang diluncurkan oleh Jin Hao, Lin Dong tiba-tiba membalik telapak tangannya. Seketika, segel logam hitam melintas dan muncul,
menyebabkan angin mengamuk saat berubah menjadi simbol besi besar. Itu dengan keras menghantam cahaya keemasan itu, menyebabkan percikan api meletus sebelum suara logam bergema di udara. Angin kencang meletus dari pusat stadion. Tubuh Jin Hao bergetar saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Namun, jelas bahwa pengalaman tempurnya sangat kaya. Sementara dia mundur, cahaya pedang langsung meletus sebelum berubah menjadi selusin lebih bayangan bercahaya dan membanting keras terhadap segel logam hitam. Duar, karena bilah pedang bercahaya, segel logam hitam langsung terguncang dan hancur. Namun, sebelum segel logam terlepas, seseorang muncul di depannya dalam sekejap. Lampu hijau mulai muncul di lengannya, sebelum langsung berubah menjadi lengan raksasa naga hijau. Dentang, lengan naga hijau Lindong sangat menekan segel logam hitam. Kekuatan yang menakutkan muncul dari lengan dan secara langsung mengguncang dan menghilangkan bayangan pedang yang menakutkan. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya erat-erat dan membantingnya dengan kejam ke segel besi. Dentang, segel besi hitam langsung tertiup oleh kepalan tangan Lindong. Itu seperti meteorit hitam saat menerjang ke arah Jin Hao dengan kekuatan yang sangat liar dan keras. Melihat segel logam yang mendekatinya seperti meteorit, kilatan dingin di mata Jin Hao semakin dingin. Cahaya keemasan bercahaya berkumpul di tinjunya, menyebabkan fluktuasi tanpa batas menyebar sebelum dia juga meluncurkan kepalan tangan dan menabrak segel besi. Ledakan, segel logam raksasa sekali lagi dihancurkan dan direbut kembali oleh tinjunya. Meskipun ukurannya sangat besar, itu seperti mainan yang dilemparkan oleh Lindong dan Jin Hao. Melihat permainan ini, itu menyebabkan mata beberapa orang bergetar. Lindong menggerakkan tubuhnya dan sekali lagi muncul di atas segel logam hitam. Matanya terpaku pada Jin Hao yang berdiri di stadion. Dalam matanya, seseorang bisa merasakan kegembiraan di dalam tubuhnya yang mulai mendidih. Karena kamu ingin bertarung, mari kita bertarung dengan baik, Lindong berseru saat sudut mulutnya terbuka. Tangannya yang lain mulai menggeliat, sebelum beralih ke lengan naga hijau lain yang tampak ganas di depan hadirin yang terkejut. Kamu memang terampil. Di dalam stadion, Jin Hao menggenggam pedang berwarna emas di tangannya dan berdiri dengan bangga. Tatapannya yang berapi-api terkunci pada Lindong yang menginjak segel logam yang melayang di udara. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum fluktuasi yang hebat secara bertahap mulai muncul dari dalam tubuhnya. Ketika fluktuasi ini muncul, tanah di sekitar Jin Hao mulai layu pada tingkat yang menakutkan. Kekuatan terpencil. Beberapa tatapan para murid mulai fokus pada saat ini. Jin Hao hendak menggunakan energi Dazzled. Ini adalah energi khusus yang hanya dimiliki oleh para siswa Ola Dazzled. Reta, banyak segel kecil dengan cepat menyebar dari tempat di mana Jin Hao berdiri. Batu-batu hijau di bawah kakinya juga mulai layu satu demi satu pada tingkat yang mengejutkan. Seolah-olah mereka telah lelah oleh berlalunya waktu. Kekuatan terpencil. Itu adalah energi unik dari Ola Dazzled dan juga tanda dari murid Ola Dazzled. Menjadi salah satu dari 4 murid langsung senior dari Ola Dazzled, Jin Hao telah menguasai keterampilan desolasi sampai tingkat ke-7. Dengan demikian, keganasan seni bela dirinya beberapa kali lebih kuat dari Tong Chuan. Lindong berdiri di atas segel logam hitam. Matanya serius saat dia menatap Jin Hao di bawah. Dia perlahan melenturkan lengan naga hijau besarnya sebelum gelombang kekuatan bergelombang dengan cepat menyebar di anggota tubuhnya. Bilah Dazzled. Jin Hao mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke Lindong dengan mata dingin. Suara dingin sedingin es keluar dari mulutnya. Segera, cahaya keemasan ditarik dari pedang emas besar di tangannya, sebelum banyak pola segel perlahan muncul di pedangnya. Namun, fluktuasi pada pedangnya tidak melemah ketika pola segel itu muncul. Sebaliknya, itu menyebabkan hati seseorang bergetar. Bilah terpencil. Salah satu seni bela diri yang harus dipelajari oleh para murid dari Ola Dazzled. Itu diaktifkan oleh energi Dazzled dan memiliki kekuatan mematikan yang sangat mengejutkan. Lindong sudah mengalaminya ketika ia bertarung dengan Tong Chuan. Namun, dari kelihatannya,
jelas bahwa bilah Daselet yang digunakan oleh Jin Hao bahkan lebih kuat. Sui, Jin Hao tiba-tiba mengambil langkah ke depan ketika bilah Daselet terbentuk. Dia memotong pedangnya ke bawah dan ruang di depannya segera menjadi sangat terdistorsi. Pedang keabu-abuan bersinar langsung menembus ruang dan menelan Lindong dengan kecepatan yang menakutkan. Saat pedang abu-abu itu bersinar dengan cepat di mata Lindong, ekspresi di mata yang terakhir juga tiba-tiba menjadi tajam. Namun, bahkan ketika dia menghadapi serangan menakutkan oleh Jin Hao, dia tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, Lindong menginjak segel logam dan langsung terbang di depan banyak tatapan tertegun. Kilatan, cahaya hijau yang cemerlang tiba-tiba meletus di tubuh Lindong saat ia bergegas ke depan. Lampu hijau naik dan samar-samar berubah menjadi sosok naga besar di belakangnya. Orangnya cukup menakutkan. Sosok naga besar berjongkok di belakang Lindong dan kedua cakarnya erat-erat. Sisik naga di kedua lengan naga hijau itu berkedip-kedip dengan kilau dingin yang sedingin es. Gelombang demi gelombang kekuatan yang menakutkan melonjak di bawah sisik naga sebelum akhirnya menyembur keluar. Cahaya hijau yang berisi kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung turun dari langit. Akhirnya, itu bertubrukan dengan keras terhadap pedang tajam berwarna abu-abu itu. Ledakan, suara mengejutkan menyebar di langit. Mengikuti riak, ada badai seperti fluktuasi energi. Mata Jin Hao sedikit dingin saat dia melihat cahaya yang tersebar di langit. Ada sedikit kejutan di matanya. Setelah menggunakan energi Daselet, serangan pedangnya cukup untuk dengan mudah menghancurkan pertahanan dari 6 ahli panggung Nirvana Yuan. Namun, itu sebenarnya diblokir oleh Lindong. Sui, ekspresi terkejut melintas di mata Jin Hao. Segera, suara angin bergegas-bergegas tiba-tiba bergema di langit. Sosok bersinar keluar dari dalam lampu hijau dengan kecepatan seperti kilat. Dalam sekejap, itu muncul di ruang di atas Jin Hao. Cahaya melonjak dari lengan naganya yang hijau. Di bawah sinar dingin yang sedingin es. Sekali lagi, kekuatan menakutkan datang lagi. Lindong tidak menggunakan seni bela diri dan serangannya tidak mewah. Namun, setelah diperbesar oleh lengan naganya, serangan destruktif murni menutupi setiap celah. Semuanya tidak berguna di hadapan kekuatan. Setelah lengan Lindong berubah menjadi lengan naga hijau, kekuatan yang dimilikinya cukup untuk menghancurkan 6 tubuh tingkat Nirvana emas. Pakar Nirvana emas, kekuatan yang luar biasa. Jin Hao juga merasakan kekuatan yang terkandung dalam tinju Lindong. Segera, matanya menjadi dingin. Baru kemudian, dia akhirnya menyadari bahwa apakah tubuh fisik Lindong sebenarnya setangguh ini. Pembersih Daselet, meskipun serangan Lindong liar dan kejam, Jin Hao jelas bukan individu biasa. Wajahnya menunjukkan senyum dingin sebelum dia tiba-tiba meletakkan kedua telapak tangannya. Seketika, benang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya berputar keluar dari ujung jarinya. Itu melonjak dengan angin dan berubah menjadi jaring kelabu yang sangat besar. Segera, jaring abu-abu ini langsung menutupi Lindong. Bam! Tinju Lindong dengan keras menabrak jaring besar itu. Anehnya, dia tidak bisa mematahkannya dengan pukulannya. Meskipun menggunakan sejumlah besar kekuatan, rasanya seolah-olah dia meninju lumpur. Perasaan tinjunya menabrak kapas menyebabkan Lindong mengerutkan kening. Sui! Sementara Lindong meninju jaring abu-abu itu, yang terakhir juga langsung memutar di sekelilingnya. Ini benar-benar menjebak Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Orang ini dalam kesulitan besar, tidak mudah untuk melarikan diri setelah terjebak oleh pembersih Daselet. Selanjutnya, kemungkinan dia akan menjadi bebek yang duduk untuk serangan Jin Hao. Peng Tong dan dua lainnya mengangkat alis mereka setelah melihat adegan ini. Karena mereka sangat berpengetahuan tentang seni bela diri oleh Daselet, mereka secara alami menyadari betapa sulitnya untuk berurusan dengan pembersih Daselet yang dibuat dari energi Daselet. Saudara junior Lindong, ini adalah perbedaan antara kamu dan aku. Seringnya muncul di wajah Jin Hao pada saat ini. Tepat, matanya berubah serius saat ki abu-abu berkumpul dengan cepat di tangannya. Jejak anjing laut mulai menyebar di lengannya. Pada saat yang sama,
ada fluktuasi yang sangat menakutkan yang dipancarkan. Telapak Dazzlite spesial keadaan emas. Mata Jin Hao dingin. Dia bahkan tidak ragu sedikit pun saat dia membalik telapak tangannya dan melakukan serangan telapak tangan yang sangat sengit. Udara pecah di bawah angin telapak tangan itu, sementara suara dengung yang menusuk telinga juga dipancarkan. Jin Hao menyerang dengan sangat cepat. Angin telapak tangan baru saja terdengar ketika di saat berikutnya sudah hampir mencapai Lindong yang terjebak oleh pembersih Dazzlite. Dari tampak momentumnya, bahkan Lindong akan menderita beberapa luka jika dia terkena itu. Setelah berjuang sebentar dalam pembersih Dazzlite, Lindong juga menyadari betapa sulitnya untuk menghadapinya. Namun, tidak ada kepanikan di matanya. Dia menatap serangan telapak tangan sengit dari Jin Hao sebelum segera menghirup udara dalam. Benih Dazzlite seukuran kepalan tangan dalam dantiannya mulai bergetar dengan intens. Gelombang demi gelombang energi Dazzlite mengikuti meridiannya dan menyembur keluar. Kekuatan Dazzlite melonjak. Setelah itu, semua orang melihat Lindong sekali lagi mengangkat lengan naga hijau ganasnya. Namun, kali ini, cahaya hijau di atasnya anehnya menghilang. Jejak pola mulai memanjatnya. Apakah itu kekuatan terpencil? Beberapa dari murid langsung itu, yang lebih dekat ke Rin, segera menutup mata mereka. Fluktuasi ini juga milik energi Dazzlite. Sepertinya Lindong juga bisa menggunakan kekuatan Dazzlite. Bagaimana mungkin? Tong Chuan, yang berada agak jauh, memiliki ekspresi kaget. Dia jelas ingat bahwa Lindong bahkan tidak menyadari apa kekuatan Dazzlite 5 hari yang lalu. Bagaimana mungkin dia berhasil menggunakan kekuatan Dazzlite? Mungkinkah dia benar-benar mempelajarinya dalam 5 hari? Wajah Tong Chuan tanpa sadar berkedut sedikit ketika dia memikirkan hal ini. Jika seseorang ingin melepaskan energi Dazzlite sampai sejauh itu, setidaknya dia harus membentuk benih Dazzlite. Mungkinkah Lindong berhasil membentuk benih Dazzlite selama 5 hari ini? Lindong mengabaikan keributan yang tiba-tiba terdengar dari sekitar Arain. Sementara lengannya secara bertahap ditutupi dengan garis-garis retak, matanya juga tiba-tiba menjadi dingin. Akhirnya, dia dengan kejam melemparkan pukulan. Cih, angin tinju Lindong pertama kali bersentuhan dengan pembersih Dazzlite yang menjebaknya. Namun, kali ini, perasaan seperti kapas itu tidak muncul. Di bawah curahan kekuatannya yang menakutkan, pembersih Dazzlite berguncang sebelum akhirnya pecah setelah hanya bertahan sebentar. Angin telapak tangan tajam Jin Hao tiba pada saat pembersih Dazzlite runtuh. Itu bertabrakan dengan keras melawan tinju naga abu-abu Lindong di depan banyak tatapan yang ada. Ledakan, riak yang mengejutkan dan keras menyapu. Banyak garis retakan besar segera muncul di tanah sekitarnya, sementara batu-batu besar menari-nari liar di langit. Akhirnya, dua sosok ditembak mundur di depan banyak mata yang hadir. Keduanya mundur lebih dari selusin langkah sebelum mereka terhuyung dan menstabilkan diri. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar bisa unggul di atas tabrakan. Sederhana ini, suasana di arena agak sunyi. Semua orang terdiam saat mereka menatap bentrokan yang luar biasa menakutkan ini. Cukup banyak orang menghirup udara dingin ketika kedua orang ini dipaksa kembali. Bahkan Peng Tong dan yang lainnya mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar bisa bertarung secara merata dengan Jin Hao. Meskipun Jin Hao belum menggunakan serangan terkuatnya, penguasaan kekuatan Yuannya telah melampaui Lindong oleh 2 tahap. Duduk di kursi batu mereka, Chen Zhan dan Wudo memiliki kerlipan aneh di mata mereka ketika mereka melihat adegan ini. Juara perang 100 kekaisaran benar-benar mengharumkan namanya. Wajah Jin Hao saat ini dipenuhi dengan ekspresi serius. Mungkin dia telah meremehkan Lindong di awal pertarungan. Namun, sekarang, Jin Hao pasti melihat yang terakhir sebagai lawan yang layak. Lindong mengerutkan bibirnya. Dia mengepalkan tangannya sementara lampu hijau berkedip di lengannya ketika dia mencoba untuk menghilangkan sensasi mati rasa di lengannya. Selama bentrokan sebelumnya, jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat yang diolah dari kemampuan naga surga hijau, dia pasti akan terluka. Jika kamu bisa menerima seranganku berikutnya, aku akan menerima kenaikan pangkatmu sebagai murid langsung senior. Ekspresi Jin Hao serius. Dia mengambil langkah maju dan kedua.
Tangannya perlahan membentuk segel yang agak tidak biasa. Cahaya keabu-abuan meletus dari dalam tubuhnya. Potongan-potongan itu seperti bintang yang sedang naik daun. Bintang besar tinju megah. Setelah melihat segel tangannya, kelompok Peng Tong dan bahkan Chen Zhan dan Wu Dao tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Jelas, mereka mengenali seni bela diri yang akan digunakan Jin Hao. Salah satu dari 4 seni bela diri yang hebat ya. Lin Dong menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat seni bela diri pada 4 tablet batu dan dia secara alami mengenali segel tangan Jin Hao. Segera, ekspresi serius muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, dia perlahan-lahan mengulurkan jari panjangnya dan dengan lembut menyentuh titik di antara alisnya. Cahaya keabu-abuan yang aneh mulai berkedip di tempat itu. Chen Zhan dan Wu Dao di kursi batu awalnya terkejut ketika mereka melihat aksinya. Segera, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu, orang yang tidak percaya melonjak di mata mereka. Suara yang agak kering dan serak dikeluarkan tanpa sadar dari mulut mereka. Mungkinkah Lin Dong menutup matanya saat dia berdiri di arena? Ekspresinya cukup tenantang di hadapan serangan ganas Jin Hao yang luar biasa ini. Selain itu, tidak ada riak kuat yang muncul di sekitar tubuhnya. Tindakannya menyebabkan banyak orang mengerutkan kening. Serangan Jin Hao bukanlah serangan yang sederhana dan bahkan seorang ahli tahap 7 Yun Nirvana akan mengalami kesulitan menanganinya jika ia tidak memiliki taktik yang kuat. Sementara semua orang terlibat dalam percakapan pribadi, garis abu-abu antara alis Lin Dong menjadi semakin kaya. Itu mengembang dan berkontraksi dengan goyah. Tampak seolah-olah ada sesuatu yang akan lahir dari garis abu-abu. Duar, berbeda dengan ketenangan aneh Lin Dong. Daerah di sekitar Jin Hao sangat hidup. Riak energi Yuan yang sangat mengejutkan yang mengandung energi Dazzle terus menyebar dari dalam tubuhnya. Orangnya benar-benar menakutkan. Cahaya abu-abu naik ke tubuh Jin Hao sebelum secara bertahap menggumpal. Seolah-olah itu telah samar-samar diaglomerasi menjadi bintang abu-abu 10 kaki di udara di depannya. Bentuk bintang itu tidak ditentukan. Permukaannya dipenuhi dengan lubang, muncul seperti meteorit. Namun, penampilan yang tampaknya normal ini beriak dan membentuk fluktuasi yang menakutkan yang menyebabkan beberapa distorsi muncul di langit sekitarnya. Semua orang di arena, termasuk kelompok Peng Tong, memiliki ekspresi serius di wajah mereka karena serangan Jin Hao. Murid-murid langsung dan yang lainnya bahkan memiliki beberapa mata yang terkejut. Mereka sadar bahwa jika itu mereka, kemungkinan besar tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menahan serangan itu. Dia memang layak menjadi murid langsung senior. Cukup banyak murid diam-diam menghela nafas di hati mereka. Jin Hao memang memiliki bakat luar biasa dan dia layak menjadi salah satu dari 4 murid langsung senior dari Aula Dazzle. Bintang Agung Tinju Megah adalah salah satu dari 4 seni bela diri besar di Aula Dazzle dan hanya 4 murid langsung senior di Aula Dazzle yang berhasil menguasainya. Senior Lin Dong berada dalam situasi yang sangat buruk. Pada saat yang sama, beberapa murid tanpa sadar memandang ke arah Lin Dong yang menjadi diam. Meskipun tindakan yang terakhir membingungkan mereka dalam menghadapi serangan Jin Hao. Yang menakutkan, mereka tidak bisa membayangkan bahwa Lin Dong bisa melawannya. Mereka mungkin tidak meragukan potensi Lin Dong. Bagaimanapun, meskipun ia hanya bergabung dengan Aula Dazzle selama kurang dari sebulan, ia mampu menantang salah satu dari 4 murid langsung senior, Jin Hao, dan bahkan memaksa yang terakhir untuk menggunakan gerakan tanda tangannya Bintang Agung Tinju Megah. Selain 3 murid langsung senior lainnya, kemungkinan hanya Lin Dong yang memiliki kemampuan seperti itu. Mereka akan menentukan pemenang dalam satu gerakan. Mata Peng Tong juga melihat ke Rin saat dia bergumam. Segera, matanya melayang ke arah Chen Zhan dan Wu Dao yang duduk di tangga batu. Setelah itu, dia tertegun. Ini karena dia melihat ekspresi yang sangat terkejut di wajah mereka. Peng Tong terkejut melihat ini, jantungnya juga tiba-tiba mulai berdenyut liar. Mungkinkah di kursi batu, suara Chen Zhan serak dan dia bahkan tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Dia menatap kaget pada titik di antara alis Lin Dong, sementara ekspresi wajahnya berubah dengan cepat. Tidak mungkin bahwa seni bela diri. Saat itu,
Bahkan senior Shotong tidak berhasil mempelajarinya. Senior Mo juga menjadi buta saat mempelajarinya. Suara Wudou juga agak kering. Ada juga ketidakpercayaan yang kaya di atas kekeringan ini. Ketidakpercayaan ini telah melampaui intensitas yang dia rasakan dari hasil peredaman kepala sungai Pildonglin. Chen Zhan terdiam dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jika Lindong benar-benar bisa mendapatkan penguasaan awal atas seni bela diri itu dalam waktu singkat 5 hari, itu hanya bisa berarti bahwa orang ini terlalu abnormal. Seni bela diri ini mungkin luar biasa kuat, tetapi juga memiliki kelemahannya. Tidak ada yang tahu apakah itu hal yang baik atau buruk jika Lindong benar-benar mempelajarinya. Wudou juga mengangguk ketika mendengar kata-kata Chen Zhan. Ada ekspresi khawatir di matanya saat dia menatap Lindong di arena. Meskipun seni bela diri itu sangat kuat, itu adalah keterampilan setan yang melukai musuh dan diri sendiri. Junior Lindong, jika kamu dapat menerima pukulan ini, aku, Jingha, tidak akan lagi menolak promosi kamu untuk menjadi murid langsung senior. Tubuh Jinghao berangsur-angsur naik ke udara di arena, sementara ditutupi oleh cahaya keabu-abuan. Matanya tajam saat dia menatap Lindong di kejauhan dan berteriak dengan tegas. Bintang berwarna abu-abu 10 kaki diam-diam melayang di depannya. Gelombang riak yang sangat keras tersapu seperti badai. Itu sangat kuat. Namun, Lindong masih tetap tenang di hadapan seruan keras Jinghao. Garis abu-abu di antara alisnya dengan cepat bergoyang saat ini. Seolah-olah ada banyak garis abu-abu kecil yang menyebar sambil disertai oleh aura jahat gelap yang unik. Arah yang mereka sebarkan adalah mata Lindong. Berdengung, namun seperti banyak garis abu-abu kecil yang akan menyerang mata Lindong. Cahaya putih lembut tiba-tiba muncul di sekitar matanya. Ini sebenarnya langsung menyerap banyak garis abu-abu. Jika mungkin untuk menyelidiki daerah antara alis Lindong pada saat ini, orang akan melihat jimat batu kuno diam-diam tergantung di sana. Cahaya putih redup dipancarkan darinya. Di bawah jimat batu kuno adalah tempat yang dipenuhi dengan ki kelabu jahat-jahat yang aneh. Melayang-layang di tengah-tengah ki keabu-abuan ini adalah bola mata berwarna abu-abu yang dipenuhi dengan aroma iblis. Bola mata itu dipenuhi dengan jejak yang tidak biasa dan berdarah, sementara keganasan kuno mengisinya. Namun, setiap kali kejahatan ini melonjak, jimat batu kuno di atas akan mengirimkan cahaya putih yang berdenyut yang menekannya sampai tidak bisa lagi bergerak. Berdengung, tiba-tiba sebuah pikiran tersebar di tempat ini. Setelah itu, jimat batu yang menekan bola mata abu-abu akhirnya menarik cahaya putihnya. Saat jimat batu berhenti menekannya, jejak darah segera mulai muncul dari bola mata abu-abu sebelum keganasannya benar-benar meletus. Bintang besar tinju agung, teriakan rendah dan dalam tiba-tiba bergema di langit. Jinghao mengadopsi ekspresi serius saat ia mengepalkan jari-jarinya menjadi kepalan tangan dan melemparkan pukulan tanpa gerakan mewah. Duar, tinjunya memukul keras bintang abu-abu di depannya. Setelah itu, bintang mendesing dan terbang keluar, menciptakan jejak cahaya ekor keabu-abuan. Itu seperti meteorit membakar langit saat terbang menuju Lindong dengan riak keras dan kuat. Reta, bintang itu berdesing maju, sebelum bisa mendarat di tanah, itu sudah meninggalkan banyak retakan di tanah. Riak yang menyebar sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa murid pada jarak yang sangat jauh dapat merasakan rasa sakit yang menusuk dan kedinginan di kulit mereka. Kedinginan ini menyebabkan ekspresi sejumlah murid berubah. Gelombang remanen sudah menakutkan ini. Jika mereka berada di tempat Lindong berada, bukankah mereka akan langsung dihantam oleh angin tinju yang ganas dan keras sampai berubah menjadi bubur? Mengapa Lindong masih tidak bereaksi? Lebih daripada murid langsung, Mo Ling dan yang lainnya memiliki ekspresi cemas di wajah mereka saat mereka menatap Lindong yang belum bertindak. Tubuh mereka tanpa sadar berubah tegang. Duar, bintang kelabu itu sangat cepat. Dalam waktu beberapa napas, itu sudah tiba di atas Lindong. Tepat ketika semua orang menghentikan napas, Lindong yang belum menunjukkan tanda-tanda aktivitas, akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Kedua matanya terbuka. Cih! Instan Lindong membuka matanya, garis abu-abu di antara alisnya tiba-tiba terbelah. Setelah itu, cahaya abu-abu diaglomerasi.
Bintik di antara alisnya benar-benar berubah menjadi mata segitiga abu-abu. Begitu mata abu-abu muncul, ruang di sekitar Lindong tiba-tiba menjadi terdistorsi. Gelombang kejut yang sangat merusak menyebar secara liar. Chen Zhan dan Wu Dao di kursi-kursi batu akhirnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis begitu mata kelabu muncul. Mereka tiba-tiba berdiri dan tanpa sadar berteriak dengan kaget, "Mata iblis Dazzle!" Sui! Ketika mereka berdiri, sinar abu-abu biasa muncul dari mata abu-abu Lindong. Setelah itu diam-diam melintas melewati langit dan bertabrakan dengan tinju bintang abu-abu. Ledakan, tidak ada suara gemetar saat tabrakan terjadi. Cahaya abu-abu langsung menembus tinju bintang dengan cara yang sederhana dan tanpa hambatan. Setelah itu, garis retak menutupi bintang. Akhirnya, itu langsung pecah di depan mata semua murid yang terkejut. Pukulan sengit Jing Hao sebenarnya telah rusak begitu mudah. Jing Hao juga terpana ketika melihat adegan ini. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, pori-pori di sekitar tubuhnya berdiri. Melalui matanya yang menyusut, dia bisa melihat sinar abu-abu berlari ke arahnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu adalah sinar yang menembus tinju bintang agung sebelumnya. Ini sangat cepat, tidak ada cara untuk menghindarinya. Sinar abu-abu sangat cepat sehingga Jing Hao tidak punya cara untuk menghindarinya. Segera, dia mengepalkan giginya. Cahaya keemasan terang melonjak sebelum secara langsung berubah menjadi perisai cahaya emas yang sangat tebal di depannya. Sui! Sinar itu tiba dalam sekejap mata. Setelah itu, ia menghantam perisai cahaya keemasan di depan banyak sekali tatapan. Namun, segera setelah itu, ekspresi ketakutan melonjak ke wajah Jing Hao. Ini karena dia menemukan bahwa pembelaannya tidak berguna melawan serangan itu. Perasaan bahaya yang kaya menutupi hatinya. Duduk di kursi batu, ekspresi Chen Zhan serius. Tubuhnya bergetar sebelum dia menghilang dengan aneh. Sepertinya dia harus turun tangan dalam pertarungan ini. Perisai emas bercahaya mulai runtuh pada kecepatan yang menakjubkan karena sinar cahaya abu-abu itu. Perisai pertahanan itu yang mampu menahan serangan habis-habisan dari seorang ahli panggung 7 Yun Nirvana runtuh seperti sobekan kertas. Pada saat ini, ekspresi panik segera muncul di wajah Jing Hao. Namun, karena dia bisa menjadi salah satu dari 4 murid langsung senior dari Ola Dazzle, dia bukan individu biasa dalam menghadapi bahaya. Ia bertindak dengan cara yang menentukan. Segera, sebuah kilat menginjak perisai emasnya yang hancur. Sebelum dia menggunakan momentum itu untuk mundur, suara mendesing. Saat Jing Hao tiba-tiba mundur, ledakan cahaya abu-abu telah benar-benar menghancurkan lubang melalui perisai emasnya. Selanjutnya, itu berlanjut dengan kecepatan yang mencengangkan dan terbang langsung ke arah Jing Hao. Duar, duar, duar. Wajah Jing Hao berubah serius saat dia mundur dengan cepat. Saat dia terus melambaikan lengan bajunya, gelombang energi Dazzle yang kuat muncul dengan cepat. Setelah itu, ia mencoba menggunakan gelombang energi itu untuk melawan sinar cahaya abu-abu yang aneh yang menuju ke arahnya. Namun, jelas bahwa upayanya untuk melawan itu sia-sia. Meskipun sinar abu-abu tidak menakutkan untuk dilihat, kekuatan korosif yang dikandungnya pada tingkat yang cukup menakutkan. Oleh karena itu, gelombang kejut energi Dazzle yang dikirim oleh Jing Hao tidak menghalangi sinar cahaya abu-abu sama sekali. Pada saat ini, seluruh stadion terisi penuh. Tak terhitung jumlah murid yang awalnya duduk, semua berdiri tiba-tiba. Mereka semua mengenakan tatapan tercengang saat mereka menatap Jing Hao yang sekarang sangat tertekan. Pada detik itu, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi tidak percaya pada wajah mereka. Situasi telah berbalik terlalu cepat. Awalnya, mereka berasumsi bahwa pertarungan akan berakhir saat Jing Hao mengeksekusi tinju bintang agungnya. Namun, tidak ada dari mereka yang mengharapkan bahwa Lindong tidak hanya mampu menangani serangan yang menakutkan, ia bahkan berhasil memaksa Jing Hao ke keadaan yang menyedihkan. Keributan menyebar ke seluruh puncak gunung dan bahkan Peng Tong, Feng Yun dan Song Zhao melongo melihat pemandangan ini. Mereka bertiga saling memandang dan mereka semua bisa melihat keterkejutan yang ada di mata masing-masing. Mendesir, pada saat ini,
Jing Ha tidak bisa diganggu tentang keributan yang terjadi di puncak gunung. Perhatiannya benar-benar terfokus pada sinar abu-abu yang mengekangnya seperti belatung. Di tulangnya, perasaan bahaya yang tebal muncul di dalam dirinya, menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri tanpa sadar. Itu sudah menyusul. Murid Jing Ha tiba-tiba berkontraksi. Sinar cahaya abu-abu menembus kekosongan seperti pencahayaan dan sebenarnya sudah tiba di depannya. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa memblokirmu. Setelah mundur dengan cara tertekan, kemarahan Jing Ha akhirnya menembus atap, meluruskan kepalanya. Kekuatan Yuan yang tak terbatas meletus dengan gila dari tubuhnya sebelum dia meluncurkan serangan telapak tangan. Namun, saat Jing Ha hampir sepenuhnya melepaskan semua kekuatan Yuan di telapak tangannya, sosok tua anehnya muncul di depannya. Dengan gelombang lengan bajunya, angin lembut muncul dan menyapu Jing Ha. Pada saat yang sama, dia membalik telapak tangannya lagi sebelum kekuatan Yuan yang tak berujung melonjak maju dan membentuk pusaran kekuatan Yuan raksasa di depannya. Pusaran itu berputar dengan gila ketika kekuatan Yuan di dalamnya terus tumbuh tanpa henti. Cih, sinar cahaya abu-abu bergegas ke pusaran kekuatan Yuan dengan kecepatan kilat. Setelah itu terjadi, semua orang bisa melihat beberapa ledakan besar meletus dalam pusaran. Tatapan Chen Zhan berubah serius saat dia menatap sinar abu-abu yang mengamuk di pusaran. Pada saat ini, dia mengangkat kedua tangannya dengan lembut dan langsung menepuk-nepuk pusaran, menyebabkannya tersebar. Setelah hamburan pusaran, sinar abu-abu di dalamnya juga menghilang bersamaan dengan itu. Setelah Chen Zhan menyelesaikan sinar abu-abu, Jing Ha sudah mendarat di tanah. Dia mengangkat kepalanya dengan sensasi menakutkan samar yang masih tersisa di wajahnya. Pada saat ini, seluruh puncak gunung diam sunyi. Satu tatapan demi tatapan tiba-tiba mendarat di tubuh Chen Zhan, sebelum mereka semua diam-diam menelan ludah. Menjadi murid dari gerbang Dazzled, mereka secara alami menyadari bahwa ketika para murid selamat, para penguasa Ola biasanya tidak akan campur tangan. Bahkan, mereka hanya akan ikut campur jika ada insiden yang lepas kendali. Peng Tong dan dua lainnya memandangi pemandangan ini dengan jantung berdebar-debar. Lindong, apakah itu mata iblis Dazzled? Tanya Chen Zhan dengan nada santai sambil melayang di udara. Dia melihat Lindong di bawah dengan ekspresi kompleks di matanya. Saat pertanyaan ini muncul, suara isapan bergema dari mana-mana di dalam stadion. Bahkan untuk Peng Tong, Jing Ha dan dua lainnya, ekspresi keheranan yang kaya muncul di mata mereka. Di antara seni bela diri Ola Dazzled, kitab suci misterius Desolation Hebat secara alami adalah yang paling kuat. Di bawah kitab suci misterius kehancuran besar adalah apa yang disebut 4 seni bela diri besar. Di antara mereka, mata setan Dazzled adalah yang paling sulit untuk dikuasai. Dalam beberapa tahun ini, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada yang berhasil menguasai mata iblis Dazzled, kebanyakan dari mereka adalah anggota generasi yang lebih tua dari Ola Dazzled. Namun di antara para murid, tidak ada yang berhasil melakukannya. Namun, tepat di depan mata mereka, Lindong sebenarnya berhasil mempelajari mata iblis Dazzled yang secara luas dianggap sebagai seni bela diri yang paling mematikan di Ola Dazzled. Bagaimana ini tidak membuat penonton merasa kaget? Selanjutnya, mereka jelas menyadari bahwa Lindong hanya memasuki Ola seni bela diri selama 5 hari. Namun, dalam 5 hari ini, dia benar-benar berhasil mendapatkan penguasaan awal atas mata iblis Dazzled. Apakah orang ini bahkan manusia? Pikir Peng Tong dan 3 lainnya saat mereka saling memandang. Mereka semua memiliki perasaan yang kompleks. Meskipun mereka semua sangat berbakat, jika mereka dibandingkan dengan Lindong, mereka tampak agak biasa. Tentu saja, mereka berempat secara alami tidak tahu bahwa alasan mengapa Lindong bisa melakukannya bukan hanya karena bakatnya tetapi juga karena jimat batu misterius. Meskipun mata setan Dazzled sombong dan jahat dan orang biasa akan merasa sangat sulit untuk sepenuhnya mengendalikannya, Lindong memiliki jimat batu misterius. Karena itu, ia dapat sepenuhnya mengendalikan dan mengendalikannya. Setiap sepasang mata di seluruh stadion membeku di tubuh Lindong. Pada saat ini, mata abu-abu di dahi Lindong mulai menutup sebelum berubah menjadi garis abu-abu dan menghilang. Setelah mata kelabu menghilang,
Ekspresi pucat muncul di wajah Lindong, mematikan. Daya Yuan dan konsumsi energi mental mata setan Dazzled telah sepenuhnya melampaui harapannya. Jika Cheng Zhen tidak melakukan intervensi, serangan sebelumnya kemungkinan akan meninggalkan cedera serius pada Jin Hao. Situasi ini adalah sesuatu yang jelas-jelas tidak ingin dilihatnya. Lagi pula, ini adalah Ola Dazzled dan bukan medan pedang kuno. Karena itu, dia tidak bisa lagi seagresif sebelumnya. Ya, Master Ola, seni bela diri yang baru saja aku gunakan memang adalah mata setan Dazzled. Lindong membungkuk pada Cheng Zhen sebelum berkata dengan suara pahit. Karena fakta bahwa aku hanya memiliki penguasaan awal atas hal itu, aku tidak dapat mengendalikannya dengan baik. Aku mengerti. Cheng Zhen secara tidak sadar bergumam sebelum terdiam beberapa saat, seolah-olah dia berusaha memadamkan kejutan di dalam hatinya. Setelah melihat Cheng Zhen terdiam, Lindong tidak berbicara lagi. Dia tahu bahwa Cheng Zhen dan yang lainnya pasti kaget karena dia bisa mempelajari mata setan yang hening. Di kursi batu, Wu Dao diam-diam tertawa getir di dalam hatinya. Namun, sukacita segera melonjak ke dalam hatinya. Semakin berbakat Lindong, semakin baik untuk Ola Dazzled mereka. Setelah semua, sudah bertahun-tahun sejak Ola Dazzled mereka menghasilkan murid yang luar biasa. Jalan yang dilalui oleh mata iblis Dazzled adalah mengejar kekuatan, membunuh yang lebih besar. Di masa depan, jika kamu tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya, cobalah untuk tidak menggunakannya saat berdebat dengan murid-murid lain. Selain itu, seni bela diri ini akan memiliki efek korosif pada orang yang menggunakannya. Kecuali itu adalah titik kritis, yang terbaik adalah tidak menggunakannya secara sembarangan, kata Cheng Zhen dengan nada serius setelah mendapatkan kembali kejelasannya. Ya, murid mengerti. Lindong dengan hormat mengangguk. Dia tidak mengekspos keberadaan jimat batu misterius. Bahkan, dia tidak perlu khawatir tentang efek korosif mata setan Dazzled karena itu. Meskipun demikian, jimat batu misterius adalah rahasia terbesarnya. Karena itu, karena sifatnya yang berhati-hati, dia secara alami tidak mau mengungkapkan keberadaannya meskipun dia tahu Cheng Zhen dan yang lainnya tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Untuk pertandingan hari ini, pemenang dan pecundang telah diputuskan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi murid langsung senior kelima dari Ola Dazzled. Apakah ada orang lain yang keberatan? Cheng Zhen berbalik ke arah Pang Tong dan yang lainnya dan bertanya. Setelah mendengar kata-katanya, Pang Tong dan tiga lainnya ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepala. Kali ini, bahkan Jiang Hao hanya bisa tertawa getir. Kekuatan yang Lindong perlihatkan meninggalkannya tanpa alasan untuk keberatan. Mengaung, setelah Pang Tong dan tiga lainnya mengindikasikan bahwa mereka tidak keberatan, seluruh stadion segera meledak menjadi lautan spektakuler suara dan suara bersorak. Lebih dari puluhan ribu murid Ola Dazzled menatap tajam pada sosok kurus yang berdiri di tengah stadion. Jejak rasa hormat muncul di semua wajah mereka. Setelah pertandingan hari ini, Lindong benar-benar menaklukkan semua murid di Ola Dazzled. Mulai hari ini dan seterusnya, ia juga akan menjadi murid tercepat dalam sejarah Ola Dazzled untuk menjadi murid langsung senior. Ola Dazzled memiliki murid langsung senior tambahan setelah akhir pertempuran antara Lindong dan Jin Hao. Kemungkinan bahwa masalah ini akan menimbulkan keributan yang cukup besar dalam sekte Dao jika itu menyebar. Lagi pula, tidak ada murid tunggal selama tahun-tahun ini yang berhasil menjadi murid langsung senior di Ola apapun setelah baru bergabung selama kurang dari sebulan. Cheng Zhen melambaikan lengan bajunya setelah mengumumkan bahwa Lindong adalah murid langsung senior kelima dari Ola Dazzled. Segera, semua orang melihat tanah di samping 4 platform batu naik. Sebuah kekuatan Yun yang agung secara langsung menciptakan platform batu baru yang tingginya sama dengan 4 lainnya. Tempat itu akan menjadi kursi pribadi Lindong selama kompetisi bulanan mendatang. Ini adalah simbol status. Sehubungan dengan itu, Lindong juga bertindak tanpa basa-basi ketika tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke platform. Haha, saudara junior Lindong, selamat. Wajah tulus Peng Tong juga tersenyum pada saat ini.
Saat ia berbicara kepada Lindong, Feng Yun, Song Jo dan murid langsung senior lainnya juga mengangguk pada Lindong. Jika mereka sebelumnya memandang rendah Lindong karena senioritas mereka, mentalitas ini telah sepenuhnya diganti. Lindong telah menunjukkan kekuatan pertempuran yang mengejutkan selama pertempuran sebelumnya dan bahkan mereka tidak berani meremehkannya. Aku berharap bahwa keempat senior akan merawat aku di masa depan. Lindong tidak pelit dengan keramahannya di wajah senyum mereka. Mungkin dia akan berlatih di dalam olah Dazzled untuk waktu yang lama di masa depan. Karenanya, ia tentu saja tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan seniornya. Setelah mengalami berbagai permainan selama Perang 100 Kerajaan, dia cukup menikmati suasana di dalam olah Dazzled. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka terus bertengkar dengan orang lain. Pang Tong dan 3 lainnya tersenyum dan mengangguk ketika mereka melihat senyum ramah di wajah Lindong. Mereka tanpa sadar mendesah di dalam hati mereka. Tindakan Lindong akhirnya memungkinkan mereka untuk memahami keberanian dan resolusi yang terkubur di dalam tulang belulangnya. Mereka juga telah mendengar tentang kekejaman Perang 100 Kekaisaran. Agar Lindong membersihkan jalan setapak demi selangkah dengan latar belakang Kekaisaran peringkat rendahnya, jumlah upaya yang harus dia lakukan kemungkinan akan membuat mereka merasa malu jika itu dijelaskan secara rinci. Junior ini punya potensi luar biasa. Tidak heran Paman Guru Qianjian dan Wu Dou memiliki harapan yang tinggi terhadapnya. Mereka berempat saling memandang dan melihat pikiran bersama dalam pikiran mereka. Setelah menyapa kelompok Pang Tong, Lindong akhirnya duduk di atas platform batunya sendiri dan mengangkat kepalanya. Ketinggian platform batu memungkinkannya untuk mengabaikan seluruh puncak gunung. Ada sejumlah orang hitam ketika dia melihat ke bawah. Puluhan ribu murid aula Dazzled duduk diam di aula tempat ini. Ekspresi mereka ketika mereka memandangnya dipenuhi dengan rasa hormat yang kaya. Chen Zhen sekali lagi kembali ke kursi batu. Selanjutnya, dia melambaikan lengan bajunya dan mengumumkan awal kompetisi bulanan. Namun, pertandingan-pertandingan berikutnya secara alami tidak menakutkan. Seperti yang terjadi antara Lindong dan Jing Hao. Namun, karena banyaknya jumlah orang yang hadir, pemandangan itu juga cukup luar biasa. Murid cabang adalah yang paling banyak di antara para murid aula Dazzled. Murid-murid cabang ini semuanya terus-menerus berharap untuk menjadi murid-murid aula Dazzled yang lengkap. Ini karena hanya dengan menjadi murid aula Dazzled sejati mereka akan memiliki kualifikasi untuk memasuki pegunungan aula Dazzled dan berlatih. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan kualifikasi untuk mempelajari seni bela diri yang mendalam dan mendalam di aula Dazzled. Oleh karena itu, akan selalu ada cukup banyak murid cabang yang habis-habisan selama kompetisi bulanan dalam upaya untuk melepaskan 120% dari kekuatan mereka sendiri, berharap bahwa mereka akan dipromosikan menjadi murid yang sepenuhnya matang. Kompetisi bulanan aula Dazzled berlanjut sepanjang hari. Hasil akhirnya menyebabkan Chen Zhen merasa cukup puas. Di antara puluhan ribu murid cabang, ada lebih dari 100 murid dengan penampilan luar biasa yang memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi murid yang lengkap. Pada saat yang sama, ini meningkatkan kekuatan keseluruhan dari aula Dazzled mereka. Saat cahaya bulan perlahan-lahan meliputi pegunungan aula Dazzled, puncak gunung yang semarak sepanjang hari, akhirnya mulai berangsur-angsur tenang. Ketika sekelompok besar murid mulai pergi, suara angin deras terus berdengung di puncak gunung. Lindong juga berdiri dari platform batunya sendiri. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan baru saja akan pergi dengan kelompok Mouling, ketika Wu Dou tiba-tiba muncul di sampingnya. "Anak kecil, kamu telah melakukan cukup baik hari ini." Wu Dou tersenyum menatap Lindong dan tertawa. "Hah, Paman Guru Wu Dou telah melebih-lebihkan aku. Kebetulan aku memenuhi kriteria untuk berlatih mata iblis Dazzled. Selain itu, aku belum sepenuhnya menguasainya dan hanya mendapatkan penguasaan awal," kata Lindong sambil tersenyum. Meskipun Wu Dou adalah wakil ketua aula dari aula Dazzled dan dia memiliki status yang sangat tinggi, Lindong tidak bertindak dengan cara yang terlalu terkendali di depannya. "Kamu anak kecil." Wu Dou tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia merenung sedikit dan berkata,
Saat ini, kamu adalah murid langsung senior dari Aula Dazzled. Kamu harus berlatih dengan benar mulai dari sekarang dan seterusnya. Tablet terpencil agung akan dibuka 3 bulan kemudian. Apakah kamu akan dapat memahaminya akan tergantung pada nasib kamu sendiri. 3 bulan kemudian, Lindong awalnya tertegun. Tepat, ekspresi panas berapi-api muncul dari dalam matanya. Dia jelas mengerti bahwa meskipun dia sekarang adalah sosok legendaris di Aula Dazzled, itu hanya kasus di Aula Dazzled. Sekte Dao sangat besar dan jumlah keajaiban di 3 aula lainnya sangat banyak seperti bintang-bintang. Jika dia ingin menonjol di antara keempat aula, dia harus berhasil memahami kitab suci kesedihan besar. Kalau tidak, dia pasti akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika dia menghadapi murid-murid top dari 3 aula lainnya yang telah memahami ketiga tulisan suci agung lainnya. Namun, itu juga karena ketenarannya bahwa banyak murid di Aula Dazzled dengan cemas menunggu hari tablet besar Dazzled dibuka. Jika Lindong benar-benar dapat memahami kitab suci kesengsaraan besar, reputasinya akan melebihi dari 4 murid langsung senior. Bahkan, ia akan dapat menyaingi murid-murid top dari 3 aula lainnya. Tentu saja, jika dia gagal, kemungkinan dia akan menarik beberapa gosip jahat. Penampilannya sebelumnya terlalu menyilaukan dan dia bahkan dapat dibandingkan dengan orang itu yang memiliki posisi yang sangat tinggi di hati para murid Sekte Dao. Oleh karena itu, jika dia gagal memahami kitab suci kesengsaraan besar, itu kemungkinan akan menyebabkan cukup banyak murid Balai Dazzled diam-diam kecewa. Dibandingkan dengan memahami kitab suci sangat terpencil, semua hasil sebelumnya hampir tidak layak disebut. Lindong menatap mata Wu Dao yang tulus sebelum dia sedikit meringkuk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sepertinya cukup banyak harapan telah diletakkan di pundaknya. Aku akan melakukan yang terbaik, jawab Lindong dengan lembut. Segera setelah tablet besar Dazzled terbuka akan menjadi ujian aula. Hasil yang Aula Dazzled kita akan capai kemungkinan akan tergantung pada kalian berlima. Wu Dao tersenyum. Bagaimana kekuatan kakak senior besar Ying Xiaoxie dari Aula Langit? Lindong berkedip dan tiba-tiba bertanya. Xiaoxie, seorang wanita dengan bakat luar biasa. Saat ini, dia harus berusaha untuk menembus kesengsaraan nirvana ke-9. Wu Dao memukul mulutnya. Kemungkinan bahkan dia mendambakan bakat Ying Xiaoxie mencoba kesengsaraan nirvana ke-9. Hati Lindong sedikit terguncang. Dia memang layak menjadi kakak senior Aula Langit. Kekuatannya kemungkinan sebanding dengan Ling Qingzu. Aku mendengar dari teman kamu Lin Diao bahwa kamu memiliki hubungan yang rumit dengan Ling Qingzu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Berdiri di depan Lindong, Wu Dao tiba-tiba berkata sementara Lindong masih dikejutkan oleh kekuatan kakak perempuan senior Ying Xiaoxie. Wah, Lindong kaget. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi Wu Dao yang agak rumit. Segera, dia merasakan wajahnya memerah. Dia tertawa kering tetapi tidak yakin tentang bagaimana dia harus menjawab. Bisakah dia benar-benar memberitahu Wu Dao bahwa dia pernah berhubungan badan dengan wanita itu? Jika kabar ini menyebar, kemungkinan akan ada banyak orang yang menagih ke Sekte Dao dan menyebabkan masalah baginya dalam beberapa hari. Hehehe, bocah, penglihatanmu cukup bagus. Ling Qingzu adalah orang terkenal di antara generasi muda di wilayah Xuan Timur. Bahkan Xiaoxie, gadis itu dibayangi olehnya. Ada banyak jenius muda yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte super mengejar dia selama tahun-tahun ini dalam upaya untuk memenangkan hati keindahan. Namun, tidak ada yang berhasil. Wu Dao menepuk bahu Lindong. Senyumnya muncul sedikit sedih di bawah sinar bulan. Target kamu benar-benar menantang. Semoga berhasil. Aku memiliki kepercayaan pada kamu. Jika kamu bisa menangkap Ling Qingzu, aku percaya bahwa ekspresi orang-orang dari 9 surga tertinggi kemurnian istana akan sangat menarik. Lindong tersenyum dengan malu. Wu Dao benar-benar memikirkannya. Yang pertama jelas memahami kesenjangan antara dia dan Ling Qingzu. Bahkan setelah beberapa tahun pelatihan pahit, masih ada jarak yang cukup besar antara dia dan wanita itu. Namun, kesenjangan saat ini sudah menjadi sesuatu yang bisa dilihat, dan itu tidak lagi halus dan tidak terlihat seperti dulu. Usahanya selama tahun-tahun ini tidak sia-sia. Saat ini dia juga
bukan lagi pemuda yang sama lembut yang hanya bisa memandang ke arahnya. Lindong menghirup udara dingin yang dalam. Dia menoleh dan matanya melihat ke kejauhan. Cahaya bulan menyinari wajahnya, menggambarkan sosok yang tangguh. Dia sudah mengalami masa-masa terberat. Saat ini, tidak ada alasan untuk menyerah. Ling Qingzu, aku benar-benar menantikan pertemuan kami berikutnya. Setelah kompetisi bulanan berakhir, Aula Dazzled berubah damai sekali lagi. Namun, sekarang ada beberapa topik diskusi yang bagus yang muncul secara diam-diam dalam diskusi antara para murid. Topik-topik ini secara alami tidak menyimpang dari pertarungan yang menggerakkan jiwa antara Lindong dan Jiang Hao hari itu. Berita bahwa Lindong berhasil mempelajari mata iblis kesedihan juga telah beredar dengan cepat. Hal ini tak terhindarkan menyebabkan kejutan berulang bagi orang-orang yang mendengarnya. Sementara beberapa murid Aula Dazzled memukul bibir mereka karena iri dengan bakat Lindong. Setelah pertarungan yang intens dengan Jiang Hao selama kompetisi bulanan, Lindong telah berhasil mengamankan pijakannya di Aula Dazzled. Menjadi murid langsung senior kelima menyebabkan statusnya di Aula Dazzled melambung. Setiap hari ketika dia bertemu murid-murid dari Aula Dazzled, mereka akan menunjukkan rasa hormat dan tunduk kepadanya dan memanggilnya sebagai kakak laki-laki. Ini bahkan berlaku untuk murid yang lebih tua dan lebih berpengalaman daripada dia. Meskipun Lindong merasa acuh tak acuh tentang perlakuan khusus semacam ini, itu adalah berita bagus untuk Mouling dan murid-murid lainnya yang mengikuti Lindong dan bergabung dengan Aula Dazzled. Meskipun damai di Aula Dazzled, perselisihan dan pembagian menjadi kelompok tidak dapat dihindari. Sebagai murid baru, posisi mereka dianggap paling rendah karena mereka tidak memiliki siapapun untuk menjawab. Biasanya, fasilitas pelatihan mereka juga akan lebih rendah dibandingkan dengan para murid veteran itu. Namun, setelah promosi meteorik Lindong menjadi murid langsung senior, murid-murid baru ini memiliki pendukung untuk diandalkan. Oleh karena itu, berkat reputasi Lindong, para murid veteran itu tidak akan lagi berani sengaja menciptakan masalah bagi mereka. Dengan demikian, sejak hari itu dan seterusnya, Mouling dan yang lainnya menghadapi masalah yang jauh lebih sedikit. Selain itu, tidak diketahui Lindong, ada beberapa murid yang diam-diam mengikutinya. Secara bertahap, ini menunjukkan pembentukan kelompok baru dengan dia sebagai pemimpin mereka. Secara alami, Lindong tidak terlalu peduli tentang masalah ini dan hanya akan tersenyum ketika dia kadang-kadang menemukannya. Dia tidak punya niat membentuk geng, namun Mouling dan yang lainnya adalah teman-temannya dan mereka semua berasal dari kekaisaran yang besar. Dan cerita pun Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.